Terlihat tiga sosok saling bersilangan di langit dengan kecepatan seperti kilat. Riak Daoki yang menakutkan membentuk seperti cincin yang menyebar ke segala arah. Yao Chen, jadi bagaimana jika kekuatan spiritual Anda kuat? Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat bertarung melawan kami? Ucap setan tua Ming. Gu Yui di sampingnya juga tertawa dingin. Dikabarkan bahwa kemampuan bertarung para alkemis pada zaman kuno sangat hebat. Ini mungkin karena kekuatan spiritual mereka yang kuat. Kemungkinan Yao Chen ini juga sudah ada di negara surgawi di antara 4 negara spiritual besar. Negara spiritual besar ini adalah negara manusia, negara jiwa, negara surgawi, dan negara Di. Ucap Gu Yu. Setan tua Tianming, jangan memberinya waktu untuk beristirahat, bunuh dia tidak akan bisa bertahan lama, ucap Gu Yu. Ya, ucap setan Tianming. Segel yang dibentuk oleh tangan iblis tua Tianming berubah setelah tawanya terdengar. Daoki abu-abu besar melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah menjadi sosok ilusi. Telapak tangan langit mendalam, ucap iblis tua Tianming. Telapak tangan yang besar itu disertai dengan angin yang sangat menakutkan, membawa jiwa seseorang dan membawa gelombang ledakan sonik yang dengan kejam melesat ke arah Yao Lao. Daoki cepat melonjak keluar dari tubuh Yao Chen. Daokinya akhirnya berubah menjadi telapak api setinggi 1000 kaki yang bertabrakan dengan telapak tangan ilusi. Kedua telapak tangan kemudian bertabrakan dan ledakan seperti guntur segera bergema di langit. Sementara Yao Lao menekan beberapa luka yang muncul di dalam tubuhnya, tangisan ular yang berisi rasa sakit luar biasa tiba-tiba meletus dari langit yang jauh. Dia buru-buru menoleh hanya untuk melihat tubuh 7 warna surgawi Cailin. Cailin dikirim terbang dengan telapak tangan dari Tianjun ketiga. Kekuatan menakutkan dari elit Banseng telah menghancurkan sisik tangguh pada tubuh surga 7 warna menelan piton. Darah tersebar dari langit seperti badai. Cailin, ekspresi Xiao Yixian sedikit berubah setelah melihat Cailin terluka oleh Tianjun ketiga. Bencana racun yang menyedihkan, ucap Xiao Yixian. Kilatan dingin melintas di mata cerah Xiao Yixian. Cairan coklat keabu-abuan seukur ibu jari tiba-tiba merembes keluar dari poison pill di tangannya. Gelombang kabut putih meletus dari ruangan itu saat cairan itu muncul dan melesat ke arah Tianjun ketiga. Dengan kecepatan Xiao Yixian, dia tidak bisa lepas dari deteksi Tianjun ketiga. Sosok hitam melintas di depannya ketika cairan coklat keabu-abuan itu keluar. Dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya, berayun ke tubuh halus Xiao Yixian. Lengan itu muncul dengan sekeras logam. Lengan itu menyebabkan Xiao Yixian memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya yang halus terbang ke belakang. Meskipun dia diledakkan ke belakang, cairan coklat keabu-abuan masih mendarat di jubah Tianjun ketiga. Jubahnya segera berubah menjadi abu dan beberapa cairan racun mendarat di lengannya. Bagian daging lengannya yang terkena oleh racun itu kemudian terkorosi. Ekspresi Tianjun ketiga berubah ketika dia melihat bahwa cairan beracun itu sangat mematikan. Tetapi dia adalah individu yang sangat kejam. Tangan yang lainnya berubah menjadi seperti pisau dan dengan cepat memotong lengan yang lainnya. Kamu bisa dianggap memiliki kemampuan untuk membuatku memotong dagingku sendiri. Namun Anda harus memberi saya kompensasi dengan hidup Anda, ucap Tianjun ketiga. Upaya yang tidak signifikan dan sia-sia. Tianjun ketiga tertawa dengan dingin setelah melihat King Lin menghalangi dia. Dia tidak takut bahkan ketika mereka bertiga menyerang bersama. Suara ledakan terus-menerus terdengar di area itu. King Lin hanya bisa dengan pahit menahan serangan ketiga Tianjun yang tak tertandingi. Tapi jelas bahwa dia telah jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Seluruh dunia bintang telah jatuh ke dalam pertempuran yang sangat kacau. Namun tahap utama masih pertempuran Yao Lao dan pertarungan Tianjun ketiga. Beralih ke sisi Yao Chen. Yao Chen, apakah kamu masih akan terus berjuang dengan sengit? Ucap Gu Yu. Di hadapan dengan tawa aneh iblis Tuan Tianming dan juga Gu Yu, ekspresi Yao Lao menjadi gelap dan sangat serius. Segera sosok seperti hantu muncul di belakang Yao Lao dan sebuah telapak tangan terlempar dengan keras. Itu dengan kuat mendarat di punggung Yao Lao. Serangan menyelinap yang tiba-tiba ini menyebabkan setengah dari tubuh Yao Lao menjadi mati rasa. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya. Tubuhnya turun dan akhirnya menabrak alun-alun. Anggota Pavilion Bintang jatuh. Yao Chen telah dikalahkan. Jika kalian masih bersikeras untuk melawan, diri lansia ini tidak keberatan untuk membunuh kalian semua, ucap iblis tua Tianming.
Semua orang dari Falling Star Pavilion tertegun setelah mendengar teriakan dingin ini. Para ahli itu yang datang untuk menyaksikan pertempuran merasakan kesedihan di hati mereka. Yao Chen, ingat, nasibmu hari ini sepenuhnya salahmu sendiri. Anda memilih untuk menelan pil pahit daripada mengambil jalan yang mudah, ucap Tianming. Bunuh dia, kalau tidak situasinya mungkin berubah jika kita tinggal diam, ucap Tianming sambil menatap Guyu. Baik, Guyu juga mengangguk. Sementara iblis tua Tianming dan Guyu bersiap untuk meluncurkan serangan pembunuhan untuk benar-benar menghabisi Yao Lao, seluruh realem bintang tiba-tiba mulai bergetar. Kemudian semua gunung mulai terguncang dengan liar, muncul seolah-olah gempa telah melanda di sana. Apa yang terjadi? Perubahan mendadak yang tak terduga ini menyebabkan ekspresi iblis tua Tianming dan Guyu berubah saat mereka mengajukan pertanyaan. Suara ledakan kemudian terdengar di kejauhan. Gunung hijau jauh di dalam dunia bintang tiba-tiba meledak setelah pertanyaan mereka terdengar. Gunung besar berubah menjadi pecahan batu di depan banyak mata yang terpana. Hari ini siapapun di dunia bintang yang bukan milik pavilionku akan mati, ucap seseorang. Seorang dosen, bagaimana mungkin? Lautan api melonjak di atas bintang di segala arah di depan mata kaget yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan, kepala pavilion junior. Kepala pavilion junior telah keluar dari retreatnya. Banyak seruan yang mengandung berbagai emosi terdengar di dalam Star saat semua orang melihat sosok yang sudah dikenal ini. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini hanya berada di puncak kelas Douzun 2 tahun lalu. Bagaimana mungkin baginya untuk membuat terobosan ke Douseng? Lagi pula dia adalah Douseng asli, ucap Guyu. Dia itu Xiaoyan. Bukankah para sialan itu mengatakan bahwa dia bukan ancaman? Apa yang terjadi? Wajah iblis tua Tianming di sampingnya juga tanpa sadar mengejang ketika dia berteriak. Itu hati bodhisattva. Bocah ini memperoleh hati bodhisattva. Mata Guyu berkedip liar. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Tidak heran, bocah ini tampaknya telah sepenuhnya menghilang selama 2 tahun ini. Dia dalam retreat menuju terobosan ke kelas Douseng, ucap Guyu. Anak kecil, kau akhirnya meninggalkan retreatmu. Jika Anda sedikit terlambat kemudian, Anda harus mengubur tulang-tulang tua saya ini, ucap Yao. Guru, maaf, aku selalu terlambat. Serahkan semuanya padaku, ucap Xiaoyan. Cailin dan yang lainnya juga terluka. Ya Allah, mengusap jejak darah di sudut mulutnya saat dia memberitahu Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk, tangannya meraih ruang kosong dan 3 sosok melayang di bawah kendalinya. Mereka mendarat di peron batu di samping Xiaoyan. Xiaoyan memandang darah yang tergantung di sudut mulut Cailin, Xiao Yixian, dan King Lin. Setelah itu dia fokus pada Cailin. Xiaoyan mengeluarkan jubah hitam besar dari storage ring dan menggunakan untuk menutup tubuh Cailin. Dia mengeluarkan sebotol pil obat dan menyerahkannya kepada Xiao Yixian yang masih sadar. Dia menerima botol dan dengan lembut berkata, "Ini dilakukan oleh Tianjun ketiga, orang itu adalah level awal Banseng," ucap Xiao Yixian. "Ya," ucap Xiaoyan sambil melirik Xiao Yixian. "Kau harus berhati-hati." Cailin berbicara dengan suara yang sangat lemah ketika Xiaoyan berbalik. "Istirahatlah dengan baik, tidak perlu khawatir tentang hal lain," ucap Xiaoyan sambil tersenyum. "Jaga mereka, tidak perlu bagi kalian semua untuk bertarung," teriak Xiaoyan pada ahli dari Pavilion Bintang Jatuh. "Dimengerti, kepala Pavilion Junior." Banyak ahli Falling Star Pavilion dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. "Pemandangan alam bintang itu bagus, ini bukan tempat yang buruk untuk pemakaman kalian semua," ucap Xiaoyan. "Xiaoyan, kamu seharusnya tidak bertindak sombong. Jadi bagaimana jika Anda adalah bintang 1 Douseng?" Ekspresi Guyu gelap dan dingin ketika dia berteriak. "Ayo semua bertarung bersama melawan dia," ucap setan Tianming. Pada saat yang sama, Guyu dan Tianjun ketiga mulai mengedarkan dauki mereka. Dalam sekejap mata, angin liar naik di langit ketika awan gelap bergejolak. Pengumpulan darah langit mendalam. 10.000 jiwa surga mengunci. 3 angin besar seperti tornado terbentuk seperti 3 naga besar. Ini adalah sesuatu yang aku pahami saat menerobos ke kelas Douseng. Hari ini aku akan menawarkan kalian bertiga sebagai pengorbanan untuk itu, ucap Xiaoyan. 4 jenis api tiba-tiba meletus dari tangan Xiaoyan setelah suaranya yang cuek terdengar. Mereka mulai berputar dengan cara yang gila. Dalam sekejap mata, mereka telah berubah menjadi cincin aneh 4.000 kaki besar berwarna.
cincin itu terus berputar, bagian dalam cincin itu berwarna hitam. Jenis hitam ini bahkan lebih murni daripada lubang hitam spasial. Itu semacam perasaan reinkarnasi. Cincin itu terbentuk di telapak tangan Xiaoyan. Selanjutnya, cincin itu didorong ke bawah dan bertabrakan dengan serangan kekuatan penuh oleh kelompok Guyu. Serangan ini disebut reinkarnasi Buddha marah, ucap Xiaoyan. Piring hitam bundar besar yang dikelilingi oleh api memancarkan perasaan reinkarnasi saat bertabrakan dengan energi menakutkan dari tim 3 orang Guyu. Apa ini keterampilan Dou? Kejutan dan tidak percayaan melonjak ke mata kelompok Guyu ketika mereka menyaksikan serangan mereka hancur sebelum mereka bahkan bisa menyentuh piring itu. Menggunakan Heavenly Flame untuk membuat Dou skill baru, orang kecil ini terus-menerus mengejutkan orang. Shock melintas di wajah Yalau ketika dia mempelajari cincin api yang berputar. Orang ini terlalu kuat, ayo pergi, ucap Guyu. Wajah Guyu bergerak-gerak ketika dia menatap Xiaoyan di kejauhan. Xiaoyan menatap kembali dengan mata dingin sementara tangannya tergenggam di belakangnya. Mata Xiaoyan acuh tak acuh ketika dia melihat sekelompok besar tokoh ini berusaha melarikan diri. Suaranya pelan-pelan keluar dari mulutnya. Memutar, ucap Xiaoyan. Piring hitam besar di langit tiba-tiba menebarkan pilar cahaya hitam setelah Xiaoyan mengucapkan perintah. Pilar ini diam-diam bergabung dengan ruang dan mengejar kelompok Guyu. Beberapa orang yang tidak beruntung dari aliansi sungai besar ditarik ke pilar. Mereka terkejut menemukan bahwa tubuh mereka mulai dengan cepat hancur dalam pilar cahaya ini. Teriakan menyedihkan bergema di seluruh dunia bintang pada saat ini. Benda apa ini? Guyu dan 2 lainnya terbungkus dalam dauki mereka yang mengerikan. Mata mereka terkejut dan geram ketika mereka melihat cahaya hitam di sekitarnya. Dauki mereka dengan cepat hancur dalam pilar cahaya hitam itu. Guyu dan Tianjun ketiga segera mengungkapkan perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Mereka menggunakan kecepatan penuh untuk lari dari pilar cahaya. Bisakah kamu melarikan diri? Ucap Xiaoyan. Kelompok Guyu dengan gila menyerang ruang padat, tetapi kekuatan masing-masing jauh lebih rendah dari kekuatan Xiaoyan. Semua orang di dunia bintang menyaksikan para ahli dari aliansi sungai yang sangat besar diikat oleh Xiaoyan. Terlepas dari bagaimana orang-orang ini berjuang, mereka hanya bisa menunggu kematiannya. Jeritan sengit yang tajam terus dipancarkan dari pilar cahaya. Dalam 3 menit singkat, semua orang di pilar cahaya selain Guyu dan 2 banseng lainnya telah hancur. Bahkan jiwa mereka telah hancur oleh cahaya hitam itu. Xiaoyan, lepaskan aku dan sekte langit yang mendalam akan menjadi paksi bawahan pavilion bintang jatuh, ucap setan tua Tianming sangat ketakutan. Tidak perlu, sekte langit yang mendalam tidak akan ada lagi, ucap Xiaoyan. Mata iblis tua Tianming segera berubah menjadi merah darah setelah melihat bahwa bahkan menyerah tidak akan ada gunanya. Tubuh iblis tua Tianming dengan cepat membengkak di depan banyak mata yang terpana. Sesaat kemudian ia mengeluarkan ledakan dan meledak dengan keras seperti sebuah tong bahan peledak. Xiaoyan memandang badai energi yang menyebar dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan pelat hitam yang dikelilingi cincin api memancarkan kekuatan isap yang mengerikan. Setan tua Tianming berakhir dengan melakukan bunuh diri dan di dalam cahaya hitam tinggal Guyu dan Tianjun ketiga. Xiaoyan membentuk tangan besar dan mengepalkan tinju dengan tangannya. Tinju Xiaoyan dengan lembut mendarat di tubuh Tianjun ketiga. Tubuh Tianjun ketiga menjadi merah padam saat benturan terjadi. Panas yang sangat menakutkan menyebar di seluruh tubuhnya, menyebabkan dia teriak dengan liar. Guyu merasakan gelombang dingin dari kakinya dan kepalanya setelah melihat betapa mengerikan pukulan Xiaoyan. Berbahaya membiarkan harimau tumbuh. Jika saya tahu bahwa hari ini akan datang, saya akan diminta untuk pergi ke sini dan menghilangkan bocah ini. Guyu merasakan penyesalan yang mengerikan di dalam hatinya. Beberapa tahun yang lalu, dia memiliki kesempatan untuk pergi dan menangkap Xiaoyan. Tetapi dia merasa bahwa Xiaoyan terlalu lemah pada waktu itu. Kamu harus menemaninya. Mata Xiaoyan dengan tenang saat dia mengamati Guyu. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di depan Guyu. Setelah itu dia mengulurkan tangannya. Guyu merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es ketika Xiaoyan mengulurkan tangan pucatnya. Tapi baru saja akan mendarat di Guyu ketika ruang di samping Guyu dengan kasar berubah. Lengan layu seperti orang tua itu diperpanjang dari ruang terdistorsi dengan kecepatan seperti kilat. Doseng dari Hall of Soul, apakah dia akhirnya akan mengungkapkan diri? Ucap Xiaoyan.
Mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut ketika lengan hitam itu memanjang. Plat hitam yang dikelilingi cincin api bertabrakan dengan lengan hitam pekat. Lengan hitam itu kemudian meraih Guyu, retak spasial dengan cepat meluas dan kekuatan hisap melonjak darinya dengan cepat menghisap Guyu. Kamu ingin pergi? Mata Xiaoyan sedikit dingin setelah melihat Guyu ditarik pergi. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Hall of Soul Doseng ini menolak untuk menunjukkan dirinya. Jadi Xiaoyan mengambil beberapa langkah ke depan dan menekan jarinya ke tubuh Guyu. Kulit Guyu akhirnya hancur berantakan. Daoki yang kuat yang menutupi permukaan tubuh Guyu tidak berhasil menghalangi angin panas yang tajam ini. Guyu mengeluarkan pekikan yang menyedihkan setelah Xiaoyan menciptakan beberapa lubang berdarah di tubuhnya. Kamu dari generasi muda yang benar-benar berlebihan. Sebuah teriakan tua akhirnya bergema dari celah spasial ketika Xiaoyan mencoba membunuh Guyu. Jari keluar dari lubang spasial dan bertabrakan dengan jari Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya dipaksa mundur beberapa langkah setelah dua jari saling bentrok. Matanya sedingin es ketika dia melihat tangan hitam pekat itu. Anak kecil, kamu seharusnya tidak merasa senang. Klan Hun saya telah melakukan kesalahan dengan membiarkan Anda menjadi sekuat ini. Tetapi jangan pikir bahwa klan Hun saya takut pada Anda. Jika Anda ingin menyelamatkan ayah Anda, Xiaozan, maka Anda harus menuju ke wilayah Hun. Aku menunggumu, ucap seorang itu. Yakinlah aku akan menuju ke wilayah Hun cepat atau lambat, ucap Xiaoyan. Betapa arogannya jika sesuatu tidak menghalangi saya. Dari lansia ini akan muncul dan membunuh Anda hari ini untuk menghindari masalah di masa depan. Orang tua di selah ruang itu jelas marah karena tawa dingin Xiaoyan. Xiaoyan terlepas dari bagaimana Anda berjuang, Anda akhirnya akan menjadi tahanan klan Hun saya. Itulah nasib leluhurmu, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Suara samar melewati ruang penutupan dan perlahan-lahan ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Pada saat itu, celah spasial kemudian menghilang. Ekspresi Xiaoyan dingin dan acuh tak acuh saat dia menatap tempat di mana celah spasial menghilang. Orang itu sebelumnya memungkinkan berada di puncak kelas 1 bintang Doseng. Aku ingin tahu apakah dia yang disebut dengan Tianjun pertama, pikir Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan berteriak, semua sesepuh akan kembali ke tugasmu, bersihkan kekacauan ini. Mereka yang mengalami cedera harus segera pulih. Semua murid harus melanjutkan aktivitasmu seperti biasa. Xiaoyan melihat ke seluruh dunia bintang dari atas. Dimengerti. Semua orang dengan tergesa-gesa dan penuh hormat berteriak setelah mendengar perintah ini. Xiaoyan kemudian bergegas ke alun-alun. Pada saat ini ekspresi Yalao, Cailin, dan yang lainnya jauh lebih baik, kemungkinan karena pil obat itu. Guru, Cailin, kamu baik-baik saja? Xiaoyan dengan cepat melangkah maju dan bertanya. Haha, aku baik-baik saja, ucap Yalao. Saat ini kamu telah melampaui gurumu ini, ucap Yalao dengan lembut menghela napas secara emosional. Orang yang telah melakukan intervensi sebelumnya haruslah Hall of Soul Doseng kan? Yalao mengangkat kepalanya dan bertanya. Itu benar, dia sangat kuat, tetapi dia sepertinya khawatir tentang sesuatu dan tidak berani muncul, ucap Xiaoyan. Sepertinya orang itu dikekang oleh sesuatu. Yalao hanya bisa mengatakan ini setelah memikirkannya. Xiaoyan hanya mengangguk, tetapi dia tidak tetap terjerat oleh topik ini. Mari kita kembali ke aula dulu. Setelah itu, tolong beritahu saya tentang apa yang terjadi selama 2 tahun ini, ucap Xiaoyan. Ya, ucap Yalao sambil mengangguk. Yalao, Xiaoyan, dan sisanya duduk di sekitar aula utama yang besar. Setelah itu, Xiaoyan diam-diam mendengarkan Xiao Yixian dan sisanya menggambarkan apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Aliansi sungai yang dalam ya? Rasa dingin melintas di wajah Xiaoyan setelah dia mendengar bahwa aliansi sungai mendalam telah terbentuk oleh sekte langit yang mendalam dan beberapa faksi lainnya. Hari ini, iblis tua Tianming telah terbunuh oleh tanganmu. Selain itu, sejumlah besar ahli dari aliansi sungai mendalam meninggal di sini, sehingga mereka tidak akan menjadi ancaman di masa depan. Tetapi kita akan tampak terlalu lemah jika kita tidak membalas dendam. Karena itu, aku secara pribadi akan memimpin beberapa orang untuk menghancurkan mereka setelah kekacauan di dunia bintang telah dibersihkan, ucap Yalao. Xiaoyan sedikit mengangguk, jarinya mengetuk meja dengan lembut. Beberapa saat kemudian dia perlahan berkata, aliansi sungai yang dalam sudah menjadi ancaman yang tidak signifikan. Namun dengan kekuatan Falling Star Pavilion ini kami masih tidak dapat melawan Hall of Soul. Sepertinya kita perlu mengambil petunjuk dari sekte langit yang mendalam dan membangun aliansi yang besar. Aliansi? Yalao dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kata-kata Xiaoyan.
Dengan kekuatan dari Falling Star Pavilion ini, kami memiliki peluang yang sangat tinggi untuk dikalahkan ketika saatnya tiba. Oleh karena itu, kita harus mencari sekutu jika kita ingin melawan Aula Jiwa, ucap Xiaoyan. Sepertinya itu tidak mudah, Aula Jiwa terlalu kuat, siapa lagi selain kita yang akan menentang mereka, ucap Cailin. Justru karena hal Absol terlalu kuat sehingga kita memiliki kesempatan. Xiaoyan tersenyum dan menjawab, orang-orang itu telah melakukan banyak hal yang membuat orang lain marah untuk mengumpulkan jiwa. Sebagai contoh, kita bisa mengajak Bell Tower, ucap Xiaoyan. Orang biasa hanya tahu tentang Bell Tower. Orang biasa itu tidak akan tahu tentang Bell Tower kecil di dalam Bell Tower, ucap Yalau. Menara Bell kecil. Setelah mendengar kata-kata ini, kelompok Xiao Yexian dan Xiaoyan tertegun. Tidak banyak orang yang bisa memasuki menara pil kecil ini. Xiaoyan tua mungkin hampir tidak memenuhi persyaratan. Ini karena persyaratan pertama untuk memasuki menara pil kecil adalah untuk dapat memperbaiki pil obat tingkat 8 yang dapat memanggil pil lightning 7 warna. Pada saat yang sama, roh seseorang pasti telah mencapai status jiwa, ucap Yalau. Orang-orang di dalam menara pil kecil adalah inti sebenarnya dari pil tower. Keberadaan mereka adalah alasan mengapa Hal Absol tidak pernah melakukan sesuatu yang terlalu buruk kepada Pil Tower. Iblis-iblis itu semua adalah orang yang sangat kuat. Bahkan saya harus membungkuk dan menyapa beberapa dari mereka ketika saya bertemu mereka, ucap Yalau. Selain itu, diriku yang dulu pernah tinggal di dalam menara pil kecil, tetapi aku tidak terbiasa dengan atmosfer di sana. Jadi aku akhirnya pergi. Menara pil kecil tidak memiliki aturan yang terlalu ketat, mudah untuk pergi tetapi sulit untuk masuk. Pil Tower ini memang tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Faksi yang bisa digolongkan bersama Hall Absol memang luar biasa. Aliansi yang kamu usulkan memang agak bisa diterapkan. Hubungan antara Pil Tower dan Hall Absol jauh lebih buruk dari yang Anda bayangkan. Orang-orang di menara pil kecil benar-benar tidak menyukai Hall Absol, ucap Yalau. Oh, Xiaoyan bersukacita sedikit setelah mendengar ini. Ketika menara pil kecil memuncak saat itu, kepala menara pernah menerima seorang murid. Murid ini hanya membutuhkan waktu 40 tahun singkat untuk melampaui banyak penatua yang memiliki pengalaman berkali-kali. Tetapi kecelakaan berikutnya berakhir dengan mengungkapkan identitasnya. Tidak ada yang menyangka bahwa dia telah dikirim oleh Hall Absol. Setelah kejadian itu terungkap, kepala menara telah melepaskannya karena hubungan guru murid mereka. Pada akhirnya, kepala menara terbunuh oleh orang yang benar-benar tidak berperasaan ini dengan bantuan beberapa ahli dari klan Hun. Yalau menghela napas dengan lembut sambil merasa simpati. Xiaoyan tertawa getir setelah mendengar cerita ini. Kepala menara itu telah mengalami sesuatu yang bahkan lebih menyedihkan daripada Yalau. Karena masalah ini, Pil Tower terlibat dalam perang besar dengan Hall Absol saat itu. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain untuk menekan kebencian ini. Karena kerugian mengerikan yang mereka derita, kebencian ini tidak berkurang dengan aliran waktu. Sebaliknya, kebencian itu terus tumbuh. Yalau melanjutkan dengan lembut. Karena itu, dimungkinkan untuk membentuk aliansi dengan mereka untuk melawan Hall Absol. Xiaoyan mengangguk, matanya dipenuhi dengan sukacita jika dia membuat Pil Tower untuk membentuk aliansi dengan faksinya. Kekuatan mereka akan melambung tinggi. Mereka akan bisa masuk dengan faksi super di benua ini. Bahkan jika Hall Absol ingin menyerang di masa depan, mereka harus berhati-hati mempertimbangkan pilihan mereka. Kamu seharusnya tidak merasa bahagia begitu cepat. Menara pil kecil mungkin benar-benar membenci Hall Absol, tetapi akan sangat sulit untuk membuat orang-orang tua yang keras kepala itu menyetujui aliansi, ucap Yalau. Kami akan mencoba terlepas dari apakah itu akan berhasil atau tidak, ucap Xiaoyan. Ya, begitu masalah di Falling Star Pavilion telah diselesaikan, aku secara pribadi akan menemanimu ke Pil Tower, ucap Yalau. Selain menara pil, kita mungkin juga bisa mengikat hubungan dengan sekte bunga dan lembah api. Mereka memiliki reputasi yang sangat hebat di Central Plain. Jika kita membuat mereka bergabung dengan aliansi, banyak sekte yang telah dirugikan oleh Hall Absol akan bergabung juga. Cailin menyuarakan pikirannya. Dia telah mengalami pembentukan aliansian saat itu. Dia jelas mengerti kekuatan yang kuat yang akan dihasilkan oleh aliansi. Ada dua tetua agung yang tidak menunjukkan wajah mereka selama bertahun-tahun dalam sekte bunga. Keduanya memiliki kekuatan banseng. Bahkan murid sekte bunga biasa tidak menyadari keberadaan mereka, ucap Yalau. Kedua orang tua itu berhutang budi padaku. Menambah dengan hubungan Anda dengan Yun Yun, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan sekte bunga untuk bergabung dengan aliansi, ucap Yalau.
Oh, ucap Xiaoyan. Yalo tersenyum, dia sangat tua dan memiliki banyak teman saat itu. Karena itu dia jelas menyadari iblis tua yang tersembunyi di dalam berbagai sekte. Lembah api pembakaran juga tidak sesederhana seperti yang terlihat. Anda hanya perlu mengingat bahwa pendiri Burning Flame Palace dulu adalah keberadaan yang kuat yang tidak lebih lemah dari leluhur Anda Xiao Xuan. Dari apa yang saya tahu, Burning Flame Palace juga memiliki leluhur. Orang ini juga memiliki kekuatan banseng tingkat tinggi. Saya tidak yakin apakah leluhur itu telah menjadi doseng. Saat itu dia adalah eksistensi yang terkenal. Sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak pada saat ini. Dia akhirnya mengerti bahwa dia telah meremehkan faksi-faksi ini. Orang dari lembah api itu agak aneh, dia tidak terlibat dalam masalah duniawi selama bertahun-tahun. Bahkan tidak mungkin untuk menggunakan beberapa trik untuk membuatnya bergabung dengan aliansi. Orang tua itu pernah mengalami cedera yang sangat serius yang mengakibatkan sequel yang telah ada sampai sekarang. Jika kita dapat menyelesaikan masalahnya, tidak akan sulit untuk membuat Burning Flame Palace mengikuti aliansi kita. Xiaoyan perlahan mengangguk setelah mendengar kata-kata Yalau. Beberapa kegembiraan muncul di wajahnya. Masalah aliansi harus diselesaikan sebelum Purifying Demon Lotus Flame muncul, gumam Xiaoyan. Keadaan damai di Falling Star Pavilion berlangsung selama 3 hari sebelum balas dendam Falling Star Pavilion secara resmi dimulai. Pembalasan Falling Star Pavilion dipimpin oleh Doseng Xiaoyan dan Banseng Yalau. Aliansi Sungai Besar mengalami kekalahan total dan menyedihkan. Setelah kepala sekte langit mendalam secara acak dibunuh oleh tamparan dari Xiaoyan, semua orang mengerti bahwa sekte langit mendalam yang pernah memiliki reputasi ganas di Central Ten sudah berakhir. Pavilion petir angin. Xiaoyan tetap tergantung di langit. Dia melihat gunung yang sangat kacau yang dikelilingi oleh lautan api. Ekspresi acuh tak acuh di matanya. Dia telah memimpin pasukan dari Falling Star Pavilion di sini. Xiaoyan, Wind Lightning Pavilion saya memiliki hubungan yang baik dengan suku Heaven Demon Phoenix. Suku Heaven Demon Phoenix pasti tidak akan membiarkanmu pergi karena berani menghancurkan Wind Lightning Pavilionku, ucap Lei Junzi. Seorang elit Dozun dari Falling Star Pavilion menghancurkan Lei Junzi sampai dia terbang kembali dan meludahkan seteguk darah segar. Suku Langit Setan Phoenix ya, aku akan menyelesaikan dendamku dengan mereka di masa depan, ucap Xiaoyan. Falling Star Pavilion saya memiliki 28 ahli yang mati di tangan Anda. Ketika Anda membunuh mereka saat itu, Anda seharusnya mengerti bahwa hari ini akan datang, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menunduk, dia perlahan mengeluarkan tangannya dan mengarahkannya ke Lei Junzi. Wajah Lei Junzi terkejut melihat Xiaoyan mengangkat lengannya. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya dan banyak gambar setelahnya muncul di langit. Gerakan 3000 petir ya? Xiaoyan samar tertawa ketika dia melihat banyak after image. Xiaoyan mengepalkan tangannya dan Lei Junzi bahkan tidak mengeluarkan teriakan saat ia berubah menjadi daging cincang. Kepala Pavilion Junior, kami telah berhasil mendapatkan beberapa informasi mengenai klan Han seperti yang Anda telah perintahkan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mereka telah ditekan oleh Wind Lightning Pavilion selama bertahun-tahun. Saat ini kekuatan klan mereka sudah menyusut 90%. Mereka hanya bisa dianggap sebagai klan tingkat kedua di kota Tianbei. Hidup mereka sangat menyedihkan. Xiaoyan sedikit kaget setelah mendengar ini. Dia segera menjadi diam ketika permintaan maaf melintas di matanya. Dia telah sibuk berlatih selama bertahun-tahun dan telah melupakan kesulitan yang dia bawa pada mereka. Apakah kamu sudah mengirim beberapa orang ke sana? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan dengan lembut menghela napas, dia bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Jika Hansu tidak menyelamatkannya ketika dia pertama kali tiba di Central Ten, dia mungkin akan mati di padang pasir. Tim 3 orang penatua Gan telah menuju ke sana, ucap penatua dari Falling Star Pavilion itu. Xiaoyan sedikit mengangguk, matanya melirik ke langit utara. Xin beralih ke kota Tianbei di klan Han. Mata semua orang dari klan Han tertegun ketika mereka melihat 3 lelaki tua yang tiba-tiba muncul. Aura mereka sangat kuat sehingga mereka menakutkan. Saya Han Chi, kepala klan Han. Bolehkah saya tahu alasan kunjungan tetua ini? 2 wanita tinggi dan cantik berdiri di kedua sisi pria itu. Kedua wanita ini secara alami adalah Han Yu dan Han Su dari klan Han. Mereka adalah kenalan pertama yang ditemukan Xiaoyan setelah tiba di Central Ten. Haha, kepala Han tidak perlu sopan. Kami bertiga berasal dari Falling Star Pavilion. Kali ini kami datang atas perintah kepala Pavilion Junior.
Bolehkah saya tahu jika kepala klan Han tertarik untuk memperluas klan Han dengan menjadi papilion petir angin berikutnya di wilayah utara ini? Seorang laki tua berambut putih tersenyum ketika dia bertanya. Falling Star Pavilion, semua orang dari klan Han tertegun. Ini dia, Hansu bergumam. Sosoknya yang cantik bergetar saat dia berdiri di belakang Hanci. Itu Xiaoyan. Hanyu di sampingnya juga buru-buru pulih dan dengan lembut menjelaskan. Nama ini terlalu terkenal di Central Plain. Pavilion petir angin tidak lagi ada di wilayah utara ini di masa depan. Jika klan Han tertarik, Anda dapat menggantinya. Kami bertiga akan melakukan yang terbaik untuk membantu, ucap penatua Pavilion Falling Star dan tertawa. Hanci sejenak terkejut saat mendengar kata-kata ini. Tubuhnya sangat bergetar ketika kegembiraan liar memenuhi wajahnya. Haha, kepala klan Han, yakinlah bahwa kepala Pavilion Junior secara pribadi menyebutkan ini. Tidak ada kesalahan, ucap penatua itu sambil tertawa. Apakah dia tidak datang? Tanya Hansu. Penatua dari Falling Star Pavilion itu ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Dia menggelengkan kepalanya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa wanita muda itu memiliki perasaan terhadap kepala Pavilion Junior. Tetapi dia tidak tahu apakah perasaan ini bertepuk sebelah tangan atau saling mencintai. Dia dengan cepat mengambil 2 botol batu giok dari storage ringnya dan menyerahkan kepada Hanyu dan Hansu. Kepala Pavilion Junior memerintahkan saya untuk memberikan ini kepada Anda. Kepala Pavilion Junior juga meminta saya untuk berterima kasih kepada Nona Hansu karena telah menyelamatkannya saat itu. Mata Hansu yang semula cerah meredup saat dia menatap botol batu giok. Dia diam-diam mengangguk dan mengambil botol giok. Tanpa bicara, dia berbalik dan pergi. Hanyu di sampingnya hanya bisa menghela napas setelah melihatnya pergi. Dia mengikuti Hansu keluar dari ruangan sebelum memeluk pinggang Hansu. Dia tahu bahwa adik perempuannya ini memiliki perasaan pada Xiaoyan, tetapi Xiaoyan terlalu menyilaukan. Pembalasan dari Falling Star Pavilion berlanjut selama 10 hari. Selama 10 hari ini setidaknya 20 sekte dimusnahkan oleh semua pasukan dari Pavilion Bintang Jatuh. Hall of Soul relatif tenang, sementara Falling Star Pavilion melakukan balas dendam yang sangat liar. Jika mereka benar-benar ingin bertarung dengan Hall of Soul, maka masalah aliansi adalah Pavilion Bintang Jatuh yang menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, 2 surat dikirim oleh 2 ahli Falling Star Pavilion ke Sekte Bunga dan Lembah Api. Sementara tentara secara bertahap menarik kembali. Meskipun 2 faksi ini tidak sekuat Build Tower, mereka masih faksi-faksi teratas di Central Plain. Dengan mengikat mereka akan memperkuat aliansi. Sementara itu di keberadaan Sekte Bunga, di aula hanya ada beberapa sosok yang duduk di aula. Yun hadir di antara orang-orang ini. Penatua pertama, bagaimana menurutmu tentang tawaran ini? Suaranya lemah saat dia bertanya dan sebuah gulungan kertas duduk di depannya. Gulungan itu menampilkan lambang unik Falling Star Pavilion. Penatua pertama ragu-ragu ketika dia mendengar pertanyaan wanita ini. Dia dengan hormat berkata, Grand Elder Falling Star Pavilion saat ini sangat berbeda dari apa yang ada di masa lalu. Bahkan Sekte Bunga kami tidak bisa dibandingkan dengan mereka dalam hal kekuatan. Meskipun mereka telah tumbuh, masih ada celah antara mereka dan Hall of Soul. Falling Star Pavilion dan Hall of Soul berselisih satu sama lain. Jika kita menyetujui aliansi, itu berarti bahwa kita akan menentang Hall of Soul, dan menentang Hall of Soul sangat berbahaya. Wanita berpakaian kuning mengangguk setelah mendengar ringkasan ini. Saya tidak akan pernah menduga bahwa Yao Chen belum mati dan bahwa dia bahkan telah mencapai kelas Banseng setingkat ini. Muridnya itu bahkan lebih menakutkan. Dia melampaui Yao Chen dan mencapai kelas Doseng. Kekuatan seperti itu memang lebih kuat dari Sekte Bunga kami. Adapun Hall of Soul, kita berdua telah bertarung dengan mereka di masa lalu. Mereka memang eksistensi yang sangat menyusahkan. Grand Elder, aliansi itu mungkin sedikit beresiko, tetapi itu akan menguntungkan Sekte Bunga kita. Jika kita benar-benar bisa membentuk aliansi, reputasi Sekte Bunga kita tidak diragukan lagi akan tumbuh. Yun terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara dengan lembut. Tidak peduli apapun, dia perlu berdiri di sisi Xiaoyan untuk membantunya. Ah, Yun, ada desas-desus bahwa kau dan Xiaoyan memiliki hubungan. Akan luar biasa jika Anda bisa menarik orang seperti itu ke sisi Sekte Bunga kami. Yun hanya bisa tak berdaya menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Grand Elder ini mungkin terlihat sangat tua, tetapi dia sepertinya sangat suka menggoda orang lain. Hal ini harus diputuskan oleh kakak perempuan. Wanita berpakaian kuning itu berbicara. Mata semua orang tertuju pada wanita yang agak dingin itu.
Tangan Yun Yun diam-diam mengencang. Meskipun dia adalah kepala sekte bunga, dia masih perlu mendapatkan jawaban dari kedua sesepuh agung ini ketika sampai pada keputusan besar. Alis wanita yang tampak dingin itu berkedut ketika banyak pasang mata melintas. Sebuah kalimat yang tenang dan sederhana dikeluarkan dari mulutnya. Bergabunglah dengan aliansi melawan aula jiwa, ucap wanita tua itu. Yun Yun menghela napas lega dan merasakan beban besar terangkat dari hatinya setelah mendengar kalimat pendek ini. Karena sesepuh agung telah memberikan keputusan, berikan jawaban kepada Palingsar Papilion, ucap Yun Yun. Dimengerti, semua sesepuh dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini.